Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizdan Ardiansyah dari kelompok 1 ingin mempresentasikan sumber-sumber ilmu filsafat agama dan bagaimana peran agama bagi manusia. Yang beranggotakan Syahrul Aji Romadhoni NPM 215500003, 2 Muhammad Nurul Ikhwan NPM 2155010, 3 Rizdan Ardiansyah NPM 2155012. 1. Ilmu. Pengertian kata ilmu memiliki makna yang ekuivalen dengan kata shin. Shin berasal dari kata scio, scare atau bahasa Latin yang berarti tahu. Ilmu juga berasal dari bahasa Arab yang berarti tahu. Jadi baik ilmu maupun sains secara etimologis berarti pengetahuan. Ilmu adalah sebagian pengetahuan yang mempunyai ciri, tanda, syarat tertentu, yaitu sistematik, rasional, empiris, universal, objektif, dapat diukur, terbuka, dan kumulatif. Sifat. Suatu pengetahuan dapat dikatakan sebagai ilmu. Pengetahuan tersebut dan cara memperolehnya telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Jika syarat itu belum terpenuhi, maka pengetahuan tersebut digolongkan ke pengetahuan yang bukan ilmu. Sifat-sifat pengetahuan meliputi: A. Pengetahuan harus memiliki dasar pembenaran. B. Pengetahuan ilmiah bersifat sistematik. C. Intersubjektif. C. Metode untuk memperoleh kebenaran. Proses yang ditempuh untuk ilmu atau sains untuk mencapai pada suatu kebenaran harus melewati langkah berikut. 1. Pengumpulan data dan fakta. 2. Pengamatan data dan fakta. 3. Pemilihan data dan fakta. 4. Penggolongan data dan fakta. 5. Penafsiran data dan fakta. 6. Penarikan kesimpulan umum. 7. Perumusan hipotesa. 8. Pengujian atau verifikasi terhadap hipotesa melalui riset, empiri, dan eksperimen. 9. Penilaian atau evaluasi, menerima, menolak, atau menambah atau merubah hipotesa. Perumusan teori ilmu pengetahuan. 11. Perumusan dalil atau hukum ilmu pengetahuan. Filsafat. A. Pengertian. Kata filsafat berasal dari kata bahasa Yunani, yaitu philosophia, yang terdiri dari suku kata philos dan philia, yang berarti cinta, persahabatan, dan sophos, yang memiliki banyak arti: inteligensi, kebijaksanaan, keterampilan, pengalaman, dan pengetahuan. Jadi dari perpaduan arti dua kata pembentuk filsafat, maka ia diartikan sebagai cinta akan kebijaksanaan. Kata filsafat juga dipakai dalam bahasa Arab, yaitu al-falsafah. Dengan demikian, kata filsafat dalam bahasa Indonesia sebenarnya diserap dari kata al-falsafah tersebut. B. Objek kajian filsafat. Seperti ilmu pengetahuan lainnya, filsafat juga mempunyai objek kajian yang meliputi objek materi dan objek formal. Objek materi filsafat yaitu segala sesuatu yang akan diselidiki atau hal yang dijadikan sasaran penyelidikan, yang meliputi segala sesuatu yang ada. Di sini mempunyai 3 pengertian, yaitu ada dalam dunia empiris, alam pikiran, dan kemungkinan, atau dengan pengertian lain adalah segala sesuatu yang menjadi masalah filsafat, segala sesuatu yang dipermasalahkan oleh atau dalam filsafat terdapat 3 persoalan pokok: hakikat Tuhan, hakikat alam, dan hakikat manusia. Objek kajian filsafat. Objek formal filsafat yaitu sudut pandang, point of view, dari mana hal atau bahan tersebut dipandang. Objek formal filsafat adalah menyeluruh secara umum. Menyeluruh di sini berarti bahwa filsafat dalam memandang dapat mencapai hakikat atau mendalam, atau tidak ada satupun yang berada di luar jangkauan pembahasan filsafat. C. Karakteristik kebenaran dalam filsafat.
Jika kita pahami dari segi cara kerjanya, maka filsafat dapat diartikan sebagai berpikir atau bernalar. Jadi berfilsafat berarti berpikir, akan tetapi tidak semua berpikir dikatakan berfilsafat. Karena berpikir dalam artian berfilsafat adalah sesuatu kegiatan berpikir yang sangat sistematis, mendalam, bebas, universal, dengan tujuan untuk mendapatkan kebenaran. Dari pengertian inilah filsafat kemudian dikatakan sebagai suatu pengetahuan yang sistematis, yang dalam epistemologi Islam filsafat juga dikatakan sebagai ilmu pengetahuan. Sebagai suatu pengetahuan yang sistematis, filsafat menitik beratkan cara kerjanya pada penalaran rasional. Hal ini disebabkan karena objek kajian filsafat itu sendiri yang sangat berbeda dari objek ilmu atau sains. Jika objek kajian ilmu adalah segala sesuatu yang bersifat empirik, maka filsafat mengkaji sesuatu yang bersifat logis. 3. Agama. Pengertian. Kata agama berasal dari dua suku kata, yaitu a yang berarti tidak ada, agama yang berarti kacau. Jadi agama berarti tidak kacau. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, agama berarti ajaran sistem yang mengatur tata keimanan, kepercayaan, dan peribadatan pada Tuhan Yang Maha Kuasa, serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya. Hubungan manusia dengan yang suci menimbulkan kewajiban baik untuk merasakan maupun meninggalkan sesuatu. Definisi agama menurut Departemen Agama pada Presiden Soekarno pernah diusulkan definisi agama pada pemerintah, yaitu agama adalah jalan hidup dengan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, berpedoman kepada kitab suci yang dipimpin oleh seorang nabi. Ada 4 unsur yang harus ada dalam definisi agama, yakni a. Agama merupakan jalan atau alas hidup. B. Agama mengajarkan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Agama harus mempunyai kitab suci atau wahyu. C. Agama harus dipimpin oleh seorang nabi atau rasul. Menurut Profesor Dr. Haji Mukti Ali mengatakan bahwa agama adalah kepercayaan akan adanya Tuhan Yang Maha Esa dan hukum yang diwahyukan kepada utusan-utusannya untuk kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Menurut beliau, ciri-ciri agama itu adalah 1. Mempercayai adanya Tuhan Yang Maha Esa. 2. Mempunyai kitab suci dari Tuhan Yang Maha Esa. 3. Mempunyai rasul atau utusan dari Tuhan Yang Maha Esa. 4. Mempunyai hukum sendiri bagi kehidupan penganutnya berupa perintah dan petunjuk. Filsafat ilmu. B. Karakteristik dan objek. Filsafat ilmu memiliki beberapa karakteristik, di antaranya adalah sebagai berikut. 1. Filsafat ilmu merupakan cabang dari filsafat. 2. Filsafat ilmu berusaha menelan ilmu secara filosofis dari sudut pandang ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Sementara objek filsafat ilmu adalah sebagai berikut. Objek material filsafat ilmu. 2. Objek formal filsafat ilmu. 5. Peranan agama bagi manusia. Dari pemaparan di atas sangat jelas sekali bahwa agama bahkan mendorong agar manusia memiliki 1. Sikap hidup yang rasional. 2. Bagaimana manusia menjadi manusia yang dinamis. 3. Yang senantiasa bergerak. 4. Yang tidak cepat puas dengan perolehan yang sudah ada di tangannya. 5. Peranan agama bagi manusia. Dalam proses kehidupan, agama memiliki fungsi-fungsi penting yang berperan dalam kehidupan secara dalam. Jurnal Tabiah Al-Awad yang berjudul Agama dan Pengaruhnya dalam Kehidupan. Fungsi agama yaitu edukatif, penyelamat, pendamai, sosial, dan kontrol. 6. Kesimpulan. Setelah dipaparkan di atas tentang kebenaran menurut sains, filsafat, dan agama, dapat disimpulkan bahwa 1. Filsafat ilmu dan agama sama-sama mencari kebenaran. 2. Filsafat dan ilmu dapat membantu menyampaikan lebih lanjut ajaran agama pada manusia.
membantu. 3. Sebaliknya, agama dapat membantu memberi jawaban terhadap problem yang tidak dapat dijangkau. Dengan demikian, antara filsafat ilmu dan agama tidak ada pertentangan jika didudukan dalam proporsi dan bidangnya masing-masing. Bahkan satu sama lain bisa dipertemukan dan saling melengkapi. Serta setelah juga dipaparkan di atas, maka dapat disimpulkan juga peranan agama bagi manusia, yaitu 1. Edukatif, 2. Penyelamat, 3. Pendamai, 4. Sosial kontrol. Terima kasih.